Ya, yang pasti ini bukan usaha yang pertama, Pak. Yang pasti berangkatnya dari situ dulu. Oh, Sehingga segala bentuk kendala yang muncul pada saat itu ya, awal-awal saya memutuskan untuk fokus di produksi kopi, itu sudah saya alami di usaha-usaha saya yang sebelumnya. Pabrik-pabrik besar itu sedang sibuk menciptakan pasar baru yang generasi terus menerus. pasar baru. Pasar baru itu maksudnya begini, mereka membuat tren baru untuk generasi berikutnya. Mereka sedang riset, berusaha menemukan rasa lagi, produk apa lagi untuk generasi yang nanti nanti akan datang. sedangkan kami masih sibuk saja seperti ini. Jadi kita mikirin gaji anak-anak. Bayangkan loh ya, sumber daya manusia yang kami rekrut itu, kru yang kami rekrut itu bukan dari orang yang punya skill sama knowledge. Iya. Kami ajari mereka, kami didik mereka, kami latih mereka, lalu kemudian kami gaji mereka. Mereka sudah terlatih, kami naikkan gajinya. Bayangkan, sudah seperti dinas sosial ini. Ini enggak repot bagaimana coba? Wah, repot ini, Masya Allah. Halo Victorian, apa kabar? Di sore hari senja tepatnya. Kalau daerah saya bilangnya sedu, Pak. Sedu ya? Tahu sedu? Sedu enggak tahu saya. Sedu itu sore. Kalau Sedu itu istilah sore. di kampung saya itu biasanya kita ketemu sedu-sedu. Sedu-sedu itu sore-sore. Sore-sore. Oh, jadi senja ya? Senja. Senja, oke. Ini sedu. Oke, sip, mantap. Guys, kali ini Victorian kita ketemu langsung sama ownernya. Owner dari pengusaha kopi tepatnya. Pengusaha kopi, betul. Udah lama nanti kita nanya-nanya. Oke. Biasanya ini bisnismen bisnismen bicara sambil makan. Bicara bisnis sambil makan. Sambil makan. Kalau ini enggak. Sambil minum, sambil ngopi. Saya kebetulannya belum bisa kopi. Oh, begitu ya. Jadi saya minum ini. Guys, tahu ini adalah bir Jawa. Namanya bir Jawa, tapi bukan dari bir beneran. Iya, betul, dari rempah-rempah. Ramuannya rempah-rempah ya. Rempah-rempah itu ya. Rempah-rempah cuma dikasih es. Jadi dalamnya rasa di ininya dingin, betul. Tapi setelah masuk dalam panas. Iya, betul. Ada gingernya juga. Ada jahe. Ada jahe, cabe. Cabenya bukan cabe masakan ya, tapi cabenya cabe rempah-rempah. Oh, cabe rempah-rempah itu. Saya ini datang yang kedua kali. Waktu pertama malam-malam kita ngobrol sampai malam hari, saya pikir waduh malam-malam minum dingin nih. Tapi ternyata enggak kok. Ya, panas hangat di hangat ya, betul. Di perut. Ya, racikan tradisional, Pak. Wah, mantap. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, Pak. Mas Dimas. Siap, alhamdulillah sehat. Kanjeng selalu Dimas. Sehat. Kanjeng Dimas. Kang. Karena dari Sunda ya. Nah, by the way, kita ngobrol asal usul dulu nih. Siap. Mas dari asli mana? Saya asli sebetulnya lahir di Solo, Pak. Oke. Lahir di Solo, lalu kemudian orang tua saya divorce ya. Terus kemudian saya ikut bapak di Bandung. Jadi saya besar dari mulai ke TK sampai SMA di Bandung. Lalu kemudian mulai kuliah di Solo, terus pindah ke Malang sampai akhirnya kemudian saya berkarya di sini, kerja di Malang sampai akhirnya berbisnis sampailah hari ini. Sebelum kita masuk ke bisnis lagi, iya betul. Tadi maaf banget, sempat bilang divorce ya. Ya betul, divorce. Mohon maaf, izin orang tua. Ya. Ini salah satu contoh. Atau saya bertanya dulu nih bahwa pada saat orang tua divorce sempat biasa anak-anak, mohon maaf lagi sekali lagi, anak zaman sekarang kadang-kadang menjadikan ini divorce ini menjadikan sebuah justify untuk dia untuk melakukan hal yang tidak positif. Betul, divorce saya dari sejak kecil tidak mendapat kasih sayang ibu terutama begitu ya. Karena waktu itu saya ketemu ibu itu kelas 6 SD. Jadi baru mengetahui bahwa ibu ada di Solo. Semenjak itu barulah saya ada keinginan dan diperbolehkan untuk bertemu dengan ibu menjelang mau kelulusan. Dari mau masuk ke SMP, di saat itulah saya selalu diantar sama stafnya bapak. Itu diantar untuk ketemu sama anak pejabat ini. Anak pejabat. Diantar staf soalnya. Ya, diantar teman kerja lah. Teman kerjanya bapak. Dari situlah mulai akhirnya saya mengenal ibu saya. Oh, ini ibu saya, sejarahnya begini. Ya begitu, akhirnya walaupun memang dalam hati kecil ada kayak semacam trauma
yang sulit hilang. Begitupun dengan kakak saya dan adik-adik saya. Tapi ya bagaimanapun juga kehidupan harus tetap berlanjut, Pak. Dan alhamdulillahnya saya dan kakak dan adik saya kebetulan ditakdirkan dan diberi nasib yang baik sehingga tidak menyimpang. Divorce tidak jadi alasan untuk tidak menyimpang. menjadi alasan, Pak. Memang alhamdulillahnya kebetulan juga basic daripada keluarga besar itu pondok. Alhamdulillah. Itu sehingga secara keimanan insya Allah masih terjaga. Ya. Dan guys, itu saya dengar-dengar menjadi alasan kenapa dijadikan nama bisnisnya atau usaha kopinya Oh ya, Senja. Nah, ya. biar tahu nih. Ya, jadi begini, Senja itu berawal dari waktu saya ketemu ibu. Oke. Waktu saya ketemu ibu pada saat saya liburan, itu saya selalu menaiki kereta Senja Mataram itu. Iya. Jadi kereta itu adalah kereta dari Bandung menuju ke Jogja, Pak. Jogja. Oh. Nah, dari Jogja berhenti, saya naik bis, Pak, ke Solo. Bisnya apa? Nggak tahu. Aduh, Sembarangan. Pak, sembarang, Pak. Karena waktu itu pakai bis 3/4, Pak. Iya. Karena Solo Jogja kan nggak terlalu jauh. Oh iya benar, 1 jam. 1 jam saja, sehingga bisnya sembarang. Yang pasti saya selalu menaiki kereta itu ketika saya liburan ketemu ibu. Begitupun ketika saya pulang lagi ketemu bapak. Nama keretanya memang Senja Mataram. Yang mana saat ini saking ramainya itu kereta diperpanjang trayeknya sampai ke Solo, Pak. Oh. Lalu diubahlah namanya menjadi saatnya Lodaya. Oh iya. Solo, Bandung, Yogyakarta. Jadi sekarang masih ada tuh kereta namanya Lodaya. Solo, Bandung, Yogyakarta aja. Nggak sampai betul. ke sini ya, Jawa Udah Timur. sampai. Oke, dari situ lalu kemudian saya ke Malang ya. Waktu saya ke Malang itu saya kehilangan bapak. Oh. Ya, kehilangan bapak. Memang secara personal dan emosional saya sangat dekat dengan bapak sehingga itu saya dedikasikan begitu. Saya dedikasikan bahwa saya harus mempunyai suatu unit usaha dengan nama yang mana ketika dalam kondisi apapun bisnis ini saya akan tetap bertahan. Sehingga saya menggunakan nama Senja Mataram. Senja Mataram. Betul. Itulah kereta yang selalu mempertemukan dari ayah ke ibu, kemudian ibu kembali ke ayah. Iya betul. Insyaallah. Senja Mataram. Ya filosofinya lumayan lah. Filosofinya lumayan. Tapi orang pikir anak senja juga. Anak senja juga ya. Memang identik memang. Identik Pak. ya. Memang identik senja. Memang pada saat itu keberangkatannya hanya sore, Mak. Makanya kenapa dikasih nama Senja. Namun seiring berjalannya waktu sekarang ada yang senja pagi, senja sore, gitu-gitu. Iya. Aduh. Gitu. Kemudian muncullah usaha bisnis ini. Ini bisnisnya Senja ini sebelumnya belum di sini kan? Ini tepatnya di depan Hotel Trio Indah. Ya, Hotel Trio Indah. Hotel Trio Indah. Kayu tangan ya. Kayu tangan. Areanya ya. Kalau asalnya ya dari sebelumnya di Pasar Tawangmangu. Pasar Tawangmangu. Ya, Pasar Tawangmangu. Namanya waktu itu Senja. Namanya pada saat itu kami pakai nama bergonta-ganti, Pak. Mulai dari Dwoningrat, terus berganti nama lain sampai pada akhirnya tahun 2018 itu saya deklarasikan sudahlah saya menggunakan nama ini saja. Yang mana ini saya yakin tidak akan berubah-ubah di nama. Filosofinya yang tadi itu ya. Filosofinya akan bisa. Itulah kurang lebihnya. Berarti dari bisnis kopi ini dari? Kalau berbisnisnya dari 2014. 2014. Wow, ini berarti 2023 udah. Wah ya 9 tahun ya. 9 tahun. 9 tahunan. Iya 9 tahunan. 9 tahun. Kurang lebih begitulah. Dari 2014 sampai 2018 barulah pakai nama Senja Mataram. Sebelumnya gonta-ganti nama. Gonta-ganti dari Tawangmangu bisa pindah di sini? Bisa ke Kayu Tangan ini sebetulnya tanpa disengaja. Kebetulan saya lagi santai tuh nunggu klien di pasar. Lalu kemudian ada teman saya Mas Jojo, Bang Jo itu datang gitu. Bro, ayo kita lihat lokasi. Ayo lihat lokasi di mana? Ayo lah ikut dulu aja. Nanti tak kasih tahu sembari di jalan. Uslah kayaknya enggak dulu, aku tak lebih fokus di sini aja, terus tak genjot produksi wae. Produksi. Lalu kemudian saya sholat, kita Jawa Tengah nih, produksi wae. Ya, produksi wae. Lah ya itu, Pak. Akhirnya saya sholat, pulang sholat. Kebetulan Bang Jo, ya wis lah, aku kancane yae. Kancane ben awakmu ngerti menurutmu bagus ndak lokasinya begitu ya. Di jalan kok arahnya ke sini baru teman saya bilang iku lho bro panggone Hotel Trio Indah. Wah yo masuk nah ini. Dari masuk situ ya ini apa nih maksud yang ini view-nya dia. Iya, satu vibe-nya Pak. Vibe-nya ya. Iya, auranya kuat Pak. Aura
terkait dengan kenangan, memori itu kuat sekali di sini. Satu itu, yang kedua yaitu Pak, setiap pengusaha pasti punya insting ya. Insting, Punya insting yang kuat begitu. Setiap pengusaha punya insting. Iya, betul, insting ya. Itu. Ya itu insting yang saya dapat itu, bahwa di sini wah ini mudah untuk menaikkan brand. Di sisi lain pun karena lalu lintas kendaraan kan juga banyak ya, sehingga brand itu mudah dikenal. Ya dari situlah akhirnya sudahlah, kita eksekusi saja yuk, kita datangi. Nah, sampailah sekarang ini. Sampai sekarang ini. Betul. Ini kopi, nah mulai masuk ke bisnisnya. Oke. Dari awal saya kemarin kita ngobrol nih. Ini bisnis kopi itu produksi dan seduh. Seduh. Ya. Awalnya produksi saja atau sudah dua-duanya udah Awalnya toko malah. Kami awalnya toko kopi, murni toko kopi seperti pada umumnya toko kopi bubuk tradisional. Toko kopi bubuk berarti jual kopi bubuk. Kopi bubuk. Iya, jual toko kopi bubuk. Kami memang outlet kami di Pasar Tangwangu toko. Berarti belum packing. Sudah packing kemasan seperempatan plastik. Oh. Dari situ berkembang menjadi kemasan pakai aluminium foil, pakai papercraft, begitu-begitu. Seiring berjalannya waktu, teman-teman atau customer itu ketika mengantri, menunggu, tidak ada kegiatan. Terus mereka ada nggak sih testernya sambil menunggu? Gitu ya? Itu sudah di tahun keberapa itu? Itu sebetulnya dari sejak tahun 2015-16 sudah. Cuman baru 2016 lah akhirnya kebetulan begini. Karena pada saat itu saya tidak ingin membuka seduhan kopi. Kebetulan saya ada customer saya pada saat itu kerja di WUM. Lalu kemudian saya lihat dia bilang bahwa Mas, saya tuh lelah kerja di WUM. Sebagai apa? Kolektor begitu. Saya sudah kurang lebih dari 5 tahun di WUM, Pak, di kolektor. Tolonglah Mas bantu saya untuk bisa berkarya. Oke, begini Mas. Kamu tak bantu, tunjukkan surat resign-mu. Begitu ya. Surat resign-mu kasihkan ke saya, baru tak bantu. Wah, berbincang bla 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 bla, akhirnya besoknya berapa minggu kemudian lah ya, seminggu 2 minggu kalau salah. Besoknya dia datang, Mas, saya sudah bilang rundingan sama keluarga kalau saya siap untuk resign, cuman harus ada persyaratannya dulu. Oke, nah apa, 2 minggu kemudian datang bawa surat resign, dia masuk ke saya bilang, oke Mas, saat ini untuk karyakan apa yang sudah ada itu bisa dengan cara membuka seduhan. Sehingga waktu itu saya membuka seduhan karena dia. Ini kan banyak nih yang nunggu ngantri. Wes, kamu di sini nyeduh kopi. Dan dia bisa. Dia bisa, saya ajari. Oh, diajarin. Iya, karena saya pada saat itu kan toko fokusnya, Pak. Yes. Yang mengelola kopinya seduhannya dia. Nah, dari situ berkembang sampai dia akhirnya bisa punya skill dan knowledge, dan dia sudah menikah saat ini dan punya usaha kopi juga. Oh iya, punya produksi kopi. Punya sendiri. Dan karyanya bagus. Filsuf banget lah kayak Setia Mataram. Karyanya bagus. Di Malang. Di Malang. Banyak yang ikut saya kemudian buka usaha sendiri. Banyak. Wah, pencetak ini. Lah ya itu Pak, karena punya cetak enggak. Cuman kebetulan itu tadi ekspektasi lingkungan Pak. Kembali lagi ke teman diskusinya. Begitu. Akhirnya terpengaruh, dia mau belajar, ya sudah. Alhamdulillah dia bisa menghidupi anak istrinya. Alhamdulillah. Dari usaha kopi. Pahalanya tambah banyak. Alhamdulillah Pak. Semoga saja. Amin. Nah, ini namanya pahala jariah ya. Jariah Pak. Jariah ini. Ya, bisa untuk hidupnya dia ya. Dan varian-varian dari seduh itu apa aja? Andalan. Kalau kami memang fokusnya di kopi tubruk. Oh, kopi tubruk. Fokusnya di kopi tubruk karena memang kami lebih ke mengangkat kultur daerah. Muatan lokal lah, Malang terutama, sehingga kami sepakati bahwa kita akan serius untuk kopi tubruk. Gitu. Saya tanya masalah ini, kemudian sambil ngopi dulu. Siapa? Diseruput dulu. Saya nggak bisa seruput, ingin sedot. Nah, Insya Allah. Biasanya orang bilang bisnis usaha itu 3 tahun pertama itu tantangannya tinggi, apa istilahnya, nerakanya, ya bisa dibilang tantangannya tinggi kurang lebih. Iya. 3 tahun pertama melewatinya kayak gimana? Atau sudah running well aja? Iya memang. Atau ibarat grafik titik terendah, grafik rendahnya berapa kali tuh dalam 9 tahun ini? Ya, yang pasti ini bukan usaha yang pertama Pak. Yang pasti berangkatnya dari situ dulu. Oh. Sehingga segala bentuk kendala yang muncul pada saat itu ya, awal-awal saya memutuskan untuk fokus di produksi kopi, itu sudah saya alami di usaha-usaha saya yang sebelumnya. Dan bukan kopi? Dan bukan kopi, saya usaha cendol, buka angkringan,
usaha baju. Awal Gitu. ketika memilih kopi? Memilih kopi itu dari angkringan. Jadi 2010 saya buka angkringan, Solo Rasa Angkringan namanya. Itu saya jualan kopi bubuk dari berbagai jenis daerah. Oke, dari situ akhirnya rasa ingin tahu saya lebih soal kopi. Lalu kemudian memutuskanlah untuk produksi itulah. Jadi enggak usaha yang pertama, Senja Mataram itu. Sehingga dalam awal kali membuka produksi kopi itu kebetulan setelah saya resign dari BRI, Pak. Jadi beberapa usaha saya yang sebelumnya kan bangkrut begitu ya. Lalu kemudian saya untuk menyambung itu saya harus kerja di BRI kan. Nah, di BRI itu saya sambil nyeles kopi. Tapi kopi dari punya orang. Karena berawal dari yang jualan angkringan. Jualan angkringan tadi itu. Dari situ saya akhirnya punya ide, setelah aku tak nyambi saja. Jualan kopi bubuan sembari saya nyeles di BRI, karena kan saya di BRI dulu juga ketemu banyak nasabah. Nah, dari situlah akhirnya berkembang sampai akhirnya saya memutuskan keluar dari BRI. Jadi sudah dirintis dulu pada saat di BRI. Nah, masa-masa kelamnya itu justru malah menurut saya ya, karena saya mencintai pekerjaan ini, Pak. Saya mencintai sehingga segala kondisi sepi dan apapun saya nikmati. Pada saat jadi BRI sudah jadi sales, sales kopi maksudnya, semakin punya pengalaman tentang kopi, betul, dan meyakinin bahwa sebaiknya saya usaha kopi. Betul. Itu pada saat di titik apa yang merasa harus yakin? Artinya mulai kenal masa relationnya sudah banyak, atau pemahaman terhadap kopi sudah cukup, atau gimana? Nah, saya meyakini untuk lepas dari BRI pada saat itu memang saya merasa knowledge saya soal kopi sudah cukup. Saya pengetahuan saya tentang kopi untuk basicnya sudah oke. Saya relasinya sudah dapat. Relasi belum, Pak. Belum terlalu banyak. Belum terlalu banyak. Dari situlah mulai ketika dari BRI baru saya bangun relasi. Karena pada saat saya keluar dari BRI saya punya waktu akhirnya ke kebun, saya ke Belawan berapa bulan, saya ke Banjarnegara berapa bulan. Hunting kopi ya? Iya, saya untuk mempelajari di kebun pada saat itu. Dari situ saya keliling lah, mulai punya channel. Ini dari bahan baku tuh dari sini, begini pola pasca panennya dan segala macam. Kembali ke Malang ya relasinya berawal dari teman-teman sendiri. Jadi dari kontak yang ada di HP. Dan setiap hari saya goreng. Goreng sendiri? Goreng, Pak. Goreng sendiri pada saat itu. Jadi saya kan mempelajari ya. Pada saat saya beli kopi di pasar besar, saya pelajari karakter dari customer itu. Customer itu ketika membeli produk itu kan dipegang. Lalu dicium. Setelah itu kemudian ditaruh dan jadilah membeli. Saya pelajari itu tuh apa yang membuat begitu. Ternyata ketika dipegang dia sedang mengcompare kemasan. Kemasannya tebal atau tidak. Ketika dicium, ini yang produksi ya? Produksi. Ini ya. Jadi kan saya mengambil data dulu tuh sebelum keluar dari BRI ya. Dicium itu berarti sedang mensuggest aroma. Lalu apa keputusan dia membeli? Keputusan membeli ternyata adalah saran dari penjual, dari yang jual kopinya kan. Jadi sarannya wis kamu pakai yang ini aja, ini lebih murah atau ini lebih enak dan segala macam. Dari situ masing-masing plus minus. Ya betul. Dari situlah akhirnya saya aku tak keluar dari BRI. Berarti saya polanya harus seperti pedagang pasar ini nih. Saya harus memilih lokasi di pasar yang pintu masuknya lebih dekat dengan orang-orang lalu lintas begitu ya. Dari situ terus daya tariknya apa untuk aroma? Saya goreng kopi. Jadi setiap pagi saya mau laku enggak laku saya goreng, Pak. Laku enggak laku saya goreng, aromanya supaya menyebar kemana? Ya karena kan saya perlu mengafirmasi mereka ya, konsumen. Hari pertama mereka bawa kopi, oke. Hari kedua, oke. Hari ketiga ketika kopinya dia di rumah habis, dia pasti akan ingat, oh iya, kemarin ada bawa kopi di situ, tak beli yang situ aja dekat dari rumah. Ya sudah, dari situ. Jadi dulu hampir enggak laku sama sekali, Pak, kita jualan. Waduh, gitu ya, sudah apa-apa lah dinikmat. Goreng. Saya sampai akhirnya bismillah ya Allah. Jadi goreng dan kopinya juga bertahan lama kan? Ya memang lama, kopi bisa sampai 3 bulan. Kopi lebih dari 3 bulan? Bisa, kopi tidak enak kalau lebih dari 3 bulan. Cuman idealnya menurut saya ya, Pak, 3 bulan itu waktu yang ideal lah. 3 bulan itu waktu yang ideal. Ya dari situ alhamdulillah orang karena ada perbedaan dari tempat yang lain itu adalah freshness ya, Pak. Kesegaran karena kita kan habis roasting, lalu kemudian langsung diseduh. Itu beda sama orang yang stokan kopinya. Ya, kopinya kopi apa? Dambe. Enggak, maksudnya jenis Robusta. Ya, Robusta. Pahit ya. Pahit Robusta. Kemudian berkembang jadi ada Arabica. Banyak flavornya. Banyak flavor. Sebenarnya saya sok pintar ngomong kopi, padahal saya belajar sebelumnya sama beliaunya ini. Aduh, ya begitu Pak. Banyak lah sekali cerita soal. Ketika titik terendah itu apa? Titik terendah itu pandemi, Pak. Itu parah sekali. Itu titik di mana popok anak saya itu harus pakai kain.
Hanya Masya demi Allah. untuk menggaji karyawan, Pak. Guys, Luar biasa. demi untuk menggaji, saya tadi mohon maaf, saya tadi pikirnya demi untuk bisa makan. Nah, Ternyata untuk menggaji gaji. karyawan. Oh, Iya. saksi tuh. Kalau Niatnya. karyawan saya dipanggil ke sini masih pasti Masya dia Allah. masih ingat. Sampai saya bilang, "Bro, ini demi kalian. Demi kalian aku tunjukkan bahwa aku sebagai pimpinan kalian tidak pernah menelantarkan. Dengan catatan, ayolah kita sama-sama berjuang." Bangkit. Yes, that's the name is leadership. Leadership Yes, itu Pak. tuh. Ya, Leadership begitu. itu benar. Ya, akhirnya ya sudahlah, saya telepon istri, Umi minta tolong boleh nggak ditransferin dulu yang uang kemarin dikasihin. Anak-anak gimana waktu itu, Pak? Sementara pakai kain dulu aja nggak apa-apa. Insya Allah mungkin sabarlah dua minggu seminggu lagi, Insya Allah ada rezeki. Ya, alhamdulillahnya Pak. Alhamdulillahnya dari situ anak-anak merasa tersentuh, Pak. Merasa bahwa begitu luar biasanya ini Mas Dimas ini memperjuangkan diriku. Oke, akhirnya dia, Mas, apa yang bisa tak lakukan? Dari situlah saya gerakkan semua teman-teman. Sejauh mata memandang, itulah pelangganmu. Bawa kopi ini, tawarkan ke dia. Karena tidak boleh buka, Pak, pada saat itu. Apa yang mesti? Ini thumbnailnya adalah demi gaji karyawan, popok anak pakai kain. Ya, Bener ini. ya. Ini Thumbnailnya begitu. menurut saya itu leadership, bukan begitu ya, Pak Ya, Mas ya? mungkin. Leadership. Karena saya belajar pernah baca buku Sun Tzu. Ketika kita leader loyal sama anak buah, Ya. anak buah pasti loyal sama. Pasti, Pasukan pasti loyal. pasti. Ini Ya. nih, beliau bukan hanya pengusaha tapi seorang leadership. Masya Allah ya. Ya itulah luar biasanya lika-liku. Yaitu titik terendah Titik terendahnya. pada saat pandemi memang. Sudah tidak ada penghasilan sama sekali. Dan setiap buka diangkut, Pak, ke polsek. Allahu Di Akbar. waktu buka di Tawangmangu. Iya, karena kan tidak boleh buka. Nggak boleh buka, iya. Buka diangkut. Jadi saya hampir 3 hari sekali ke polsek itu ngambilin KTP-nya anak-anak. Aduh ya Allah, wis ya wis. Nggak sempat online atau gimana? Iya, pada saat itu yang menopang hanya produksi, Pak. Seduhan nggak bisa. Seduhan nggak bisa. Loh, pada saat itu saya punya 40 karyawan, Pak. Karena- Kopi kalau dibuat online juga nggak mungkin ya. Loh, iya, tapi nggak yang kopi susu. Oh juga. karena orang- kita kopi tubruk, Oh iya. muatan lokal, sehingga untuk masuk ke yang kopi kekinian seperti merek-merek yang lain sulit karena kita memang dinikmati di tempat. Tapi ada kopi. Dan dari situlah kami berkembang akhirnya. Oh. Sudahlah, kita harus mulai juga ikut perkembangan. Kurang lebih begitulah. Makanya kalau pas saat ini ada produk take away. Mengajar pengalaman dari yang sebelumnya. Dari yang sebelumnya. Iya, sebelumnya tidak ada produk take away saya. Itu Untuk seduhan posisi kopi. terendah itu berapa lama? Selama pandemi atau sempat? Alhamdulillahnya memang ada salah satu kontrak pada saat itu yang masih membuat kami bisa bertahan, namun lama-lama kan tergerus juga. Iya. Kurang lebih 6 bulan lah, Pak. Gila. Lama, Pak, 6 Gila. bulan. 6 bulan saya betul-betul, bayangkan saja, Pak, 40 orang ya. Kalau sekarang gaji karyawan 2 juta saja per Sama- satu orang. Sama seperti perusahaan lain biasanya gajinya dikurangin, Iya pasti, Pak. jam kerja dikurangin. Iya pasti itu. Pasti Karena rata-rata, karena saya itu kalau ke karyawan nggak pernah ngasih sedikit, Pak. Minimal mesti UMR. Karena saya merasakan kalau saya makan Padang, dia harus makan Padang. Begitulah saya. Ya memang Iya. beberapa orang mengatakan, waduh bro, kan pemborosan. Yes, gak apa-apa, ini polaku. Sudahlah, jalan hidupku begini. Itu jalan hidupku nggak apa-apa, wes. Rezeki yang tentukan Iya, ya. Pak. Iya. Jadi kalau saya makan enak, kamu harus makan enak. Begitu. Terlepas mungkin di rumah saya makan lebih enak, ya itu nggak dia lihat kan begitu. Yang pokoknya selama saya makan di depan anak-anak saya, tim-tim kru-kru saya, dia harus makan yang sama. Itu saja, wes. Mantap. Kurang lebih begitu, Pak. Gila ini. Kurang lebih. Wah, leader yang benar ini, bukan hanya pengusaha, ini leader ini. Ya Allah, ya Terus Allah. itu titik terendah ya. Berjalannya waktu, mulai nemu pola, dan akhirnya bisa buka di sini. Ya, betul. Dan akhirnya bisa buka di sini. Saya dengar juga sempat jadi konsultan atau masih konsultan? Masih, Pak, sampai sekarang. Beliau adalah konsultan Masih. bisnis kopi. Ya, masih. Lah bagaimana kita tidak menjadi konsultan? Karena notabene para kedai-kedai kopi mau berdiskusi dengan siapa? Iya. Ya kalau dia punya mentor. Nggak merasa bersaing. Enggak, Pak. Kan semakin banyak nanti persaingan. Enggak begitu. Ya, sebagai orang awam saya bertanya, pemikiran mindsetnya Mas Dimas gimana? Kenapa? Enggak. Biar banyak anak muda yang kadang-kadang, mohon maaf, ilmunya disimpan. Disimpan. Atau Iya. orang tua. Ini dari tadi ngomong anak muda nih. Orang tua Iya, juga. Apa kira-kira
menjadi dasar pemikirannya Mas Dimas? Untuk berbagi ya. Berbagi ilmu. Untuk berbagi. Karena satu ekosistem dengan bisnis produksi saya. Kalau saya tidak menjaga bisnis mereka sustain, Oke, I see. saya tidak akan kehilangan customer. Oke, I Begitu. know hubungannya dengan produksi. Betul, betul. Iya, iya. Hubungannya dengan iya. produksi. Terus kemudian kalau ada seduhan, tidak akan cukup Pak untuk memenuhi hasrat mereka ngopi. Saat ini loh jumlah kopi aja loh berkurang-kurang. Masuk, Tidak akan cukup sudah. masuk. Nggak akan Itu cukup. coachingnya selain tentang bisnis berusaha kopi, juga tentang apa namanya produk production seduhnya Ya, betul. roasting atau apa itu? Ya itu lebih, kalau saya lebih ke coaching soal bisnis. Oh, soal bisnis. Soal bisnis, jadi bagaimana caranya mereka bertahan, lalu keputusan bisnis seperti apa yang harus dilakukan. Teknis kopinya? Teknis kopinya cenderung mereka lebih pintar biasanya, karena update terus ya. Oh iya. Mereka kan selalu kebutuhan Di YouTube udah banyak ya. Pak. Mereka lebih jago lah, karena mereka lebih fast moving ya. Iya, pas moving. Fast moving, mereka punya channel tiap hari nongkrong sama temannya, bertukar pikiran dan lain sebagainya. Basicnya kembali ke pasca panen. Iya, iya. Kalau soal kopi, mau menyeduh dengan tipe apapun, kalau pasca panennya jelek ya jelek. Karena penentu hasil rasa itu 60% lah mungkin. Itu dari hasil kebun, Pak. Sisanya dari roasting dan barista. Barista. Ini udah berapa lama kalau boleh tahu? Apa senja baru ya? Di sini. Kalau senja baru masih baru buka tanggal 1 Guys, kemarin. ini baru tanggal 1 Desember. Iya, itu masih trial. Waktu selama 1 Desember ini pertanyaan simpel-simpel aja sih. Bule pernah datang nggak? Boleh, pernah? Pernah. Pernah. Benar nggak? Ini saya dengar bule itu lebih suka robusta karena mereka terbiasa dengan pahit. Atau gimana? Ya, bule cenderung tanpa gula. Iya kan? Ya, kalau soal robusta tergantung bulenya. Kalau kebetulan kemarin yang kesini mintanya house blend sama arabica. Oh, malah dia Gitu. suka Terutama espresso mereka mintanya. Oh, iya pasti. Ya karena literasi budayanya Iya, begitu ya iya, Pak. iya. Di sini kopi tubruk ya mereka suka itu kok. Dari pengalaman Mas Dimas, lebih persentase orang lebih suka atau sama aja robusta atau arabica? Robusta Pak. Robusta ya. Robusta. Apalagi kondisi saat ini kopi langka, arabica naik melambung tinggi. Oh ya? Semua lari ke robusta. Arabica naik tinggi Naik tinggi. Arabica tinggi sekali, 100 ke atas per kilo. per 1 kilo. Sedangkan robusta itu untuk yang fine itu masih bisa di 70.000 atau 75. Jadi tak kira orang akan lari ke robusta semua. Dan memang buktinya saat ini robusta enggak ada. Kopinya sulit begitu. Iya, iya. Memang masyarakat Indonesia lebih suka kopi ya. Jadi kalau untuk bisnis kopi nggak ada matinya ya. Ya selama brand besar itu masih ada. Saya sih patokannya gitu, Pak. Kami itu UMKM ini, Onsewu. Kami ini hanya rempah-rempah, Pak. Asik. Remeh-temeh kami ini. Kami ini hanya ya mengambil sisa-sisa sisa-sisa pasar yang sudah dibuat oleh pabrik-pabrik besar. Hari ini, Pak, pabrik-pabrik besar itu sedang sibuk menciptakan pasar baru yang generasi terus-menerus. Pasar baru. Pasar baru itu maksudnya begini, mereka membuat tren baru untuk generasi berikutnya. Mereka sedang riset, berusaha menemukan rasa lagi, produk apa lagi untuk generasi yang nanti nanti akan datang. Sedangkan kami masih sibuk saja seperti ini. Jadi ya sudah, apalagi selain yang dilakukan selain sabar, konsisten, qanaah, ya saving sedikit-sedikit. Guys, beliau ini sebenarnya basicnya saya kenal sebelumnya adalah orang sastra, suka baca buku. Ya. Nah, terbukti nanti di shoot di footage-nya ini ada tulisan rasa yang sudah lama ada masih sama selamanya. Ya. Bisa dijelaskan atau nggak perlu dijelaskan biar diartikan semuanya aja. Biar dikembangkan oleh pikiran mereka masing-masing ya. Dan kemarin saya dikasih hadiah Kopi saset. Kopi saset itu apa kemarin tulisannya apa, Pak? Kopi saset itu tulisannya lebih ke men-trigger anak-anak muda untuk bersegeralah berkarya. Jadi intinya sebelum kamu bahagiakan orang tuamu itu kamu jangan sampai menyibukkan diri dengan kendaanmu, intinya begitu. Jangan sampai sibuk dengan kendaanmu. Nih, beliau punya keresahan dan itu diwujudkan di dalam produk itu ada tulisannya. Iya, betul. Nanti sempat di-shoot ya. Nanti kalau boleh izin kami shoot tulisannya. Iya, siap. Ya itu intinya anak-anak muda saat ini terlalu banyak romansa, Pak.
romansa. terlalu banyak romansa. Sehingga Galau ya. kalau Pak, akhirnya lupa ini jati diri ini mau dibawa kemana. Kalau galau datang ke sini. Iya, Ya, benar. nanti benar. dikasih cerita-cerita Ya, biar ya, bangkit. itu. Lah, ya. Mereka selalu beralasan mencari cinta, padahal cinta tidak pernah menyuruhnya gitu. Padahal kalau cinta andekan orang, aku nggak pernah nyuruh gitu. Lah, ya nggak pernah nyuruh Pak. Masya Allah, anak muda ini luar biasa. Tapi dari baru 1 bulan ini animonya sudah mulai. Iya Pak, animonya sudah mulai bagus. Cuman ya kami sih inginnya teman diskusi sebetulnya. Saya kemarin podcast pihak hotel juga. Oh gitu ya? Kayaknya bagus juga karena dekat hotel. Jadi tamu hotel kalau bisa sini, bisa Ya, mampir kan. ya. Sama ada rencana. Kayaknya dengar mau buat konsep nih untuk ini Oh, kan wisata. dekat. Iya. Apa? Nggak apa-apa kita ngomong. Siapa tahu Ya, ada betul. dari pihak pemerintah Kota Malang juga mendengar. Oh, mestinya begitu Pak. Oh, saya semangat nih kalau soal memberi asik. Monggo. Ya, asik. Heritage-nya itu maksud tidak Ya. hanya di selatan sana. Ya, mungkin bagi pemangku jabatan ya Pak, Amin. yang mana punya kendali dan punya otoritas untuk itu, ya kami sih berharap terutama pastinya pihak hotel juga menginginkan bahwa kelestarian budaya Malang itu terjaga. Satu itu Pak. Yang kedua adalah memberi mental yang kuat kepada generasi-generasi berikutnya agar mereka tidak lupa sejarah Pak. Ya. Sehingga kami di sini rencananya dengan teman-teman yang lain yang ada di Hotel Trio Indah ini ingin membentuk suatu kawasan yang mana Malang itu kembali di tahun 90-80-an. 90-80-an. Karena kalau di atas itu saya kira anak-anak muda saat ini sulit Pak untuk betul menjiwai, itu sulit. Tapi kalau 80-90 tuh kami di sini masih menemukan anak-anak tahun 80-90 diskusi dengan anak-anak generasi Z. Tapi jarang sekali saya temukan anak-anak muda saat ini bergaul dengan baby boomers. Jarang Pak. Iya. Kecuali dosen atau anak buahnya Ya, mungkin ya, dan lain sebagainya. Dan saya harap ada suatu ruang diskusi khusus dengan pemerintah untuk betul-betul menjadikan untuk area sini khususnya itu menjadi poros lah, dijaga betul kelestariannya. Karena kan juga kayak jam dinding di depan itu kan cagar budaya Pak. Iya. Yang mana itu sudah diatur di undang-undang nggak boleh dipindah-pindah. Begitupun dengan tempat ini kami rasa harus ada peran pemerintah agar tempat ini juga terjaga sehingga tidak sembarang masuk. Nggak yang nuwun sewu, nggak yang seperti mohon maaf mungkin khawatirnya ini ya, di tempat yang lain itu orang cenderung hanya mencari keramaian Pak. Bermain musik terlalu kredit sekali sehingga pesan budayanya tidak tersampaikan. Iya. Pesan budayanya tidak tersampaikan sehingga orang ke situ bukan karena daya tarik budayanya, hanya kredit saja. Sehingga pesan sampai dia pulang ke rumah ingin kembali lagi tak kira tidak ada. Benar, anak senja banget ini. Gitu. Betul, tidak ada itu. Jadi konkret aja. Jadi intinya Mas Dimas itu maksudnya sepanjang dari BCA ke arah utara sampai betul. di PLN ya. Ya sampai PLN. Jam ini apa namanya Ya jam ini apa namanya ya jam apa itu ya? Ya itu apa namanya mau dibuat semacam poros ya. Ya poros untuk mengingatkan masa lalu. Betul. Berarti UMKM juga hadir di sana. Hadir Pak. UMKM mesti hadir dan mesti kita tata. Mulai dari seragam atau mulai dari bentuk rombong gerobaknya, bentuk outputnya mesti kita bantu. Iya. Mengkonsepkan. Karena kalau tidak begitu acak adul nanti. Dan saya dengar beliau mau siap jadi sponsor malah. Oh siap. Intinya siap. Intinya sponsor coaching semuanya. Oh siap. Konsep sponsor siap lah. Jadi pemerintah kalau yang menonton ini beliau siap membantu. Siap. Konsepnya tujuan jelas tadi ya bahwa yang datang itu merasakan betul suasana yang namanya heritage. Betul Pak. Itu yang diharapkan. Dari wisatawan yang datang ke sini itu yang diharapkan ada pesan secara moral yang sangat kuat. Yang membekas di benaknya dia Pak. Begitu. Kalau dulu itu mungkin di Jalan Ijen tuh kayak Malang Tempo dulu ya. Wah itu masuk itu. Model gitu kan sudah nggak kelihatan. Itu kalau ditaruh di poros ini kan benar ya. Wah masuk Pak. Cuman ya mungkin di tahun 90-80-an. 80-an aja, jangan yang ke bawah. Gitu. Boleh mungkin diterapkan yang Malang Tempo dulu mungkin dalam bentuk video atau begitu ya. Karena ya itu tadi sulit juga masuk ke terlalu lampau. Sulit kita membayangkannya tuh mau bagaimana. Salah-salah malah kita mau memberikan kenangan malah jadi
membuat sejarah baru. Yang suka milenium sama baby boomers. Oh ya, Di milenium kan masih ada, masih bisa. tapi Iya. kalau sudah yang Gen Z Gen Z berat, Pak. waduh berat. Iya, kalau enggak segera kita realisasikan, khawatirnya tergerus, Pak. Karena mereka cenderung pinginnya kan yang dari luar negeri. Wah, sulit. Jadi harus segera kita realisasikan. Ya tak kira itu harus ada kesungguhan lah, Pak, dari setiap masing-masing daripada kita. Kalau enggak begitu ya sudah. Karena kalau enggak dilakukan hari ini, Pak, jangan sampai nanti merasa begini ya. Alah, Jarno aja, biarin saja. Hati-hati. Anak-anak Anda semua ini berkumpul dengan anak-anak zaman sekarang loh. Di rumah mungkin oke, tapi di luar apakah bisa dikontrol? Hati-hati. Jadi lebih baik kita jaga lingkungan kita, Pak. Kita jaga orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai ruwet lah intinya. Ruwet tinggal ngopi aja. Soalnya itu biasa bergumul orang-orang suka ngopi yang bercengkraman, mengobrol, yang kadang di situ masnya ngelihat gimana kondisi Gen Z kita gitu. Wah, parah, Pak. Parah. Pak Jin, monggo. Malah saya juga habis nih. Apa? Oh, itu ya. Habis ya. Bro, sampurnanya mana? Nah, Gen Z saat ini parah, Pak. Parah. Saya interview tuh dalam seminggu terakhir total 30 orang yang mau bekerja itu. Total 30 orang yang mau bekerja. Monggo, Pak. Itu sebatang ya? Ya, oke. Lagi. Ya. Udah ditegur, guys. Baru kali ini syuting udah diingatin. Soalnya udah mulai gelap. Oke. Udah mulai gelap. Cak, saya minta satu, Cak. Iya, siap. Satu batang ya. Satu seruput. Saya sebenarnya sudah berhenti lama. Merokok itu ya, Pak? Iya. Kembali lagi kayak mulai lihat orang. Jadi keresannya selain untuk bagi teman-teman anak muda untuk berbisnis kopi masih ada chance, masih ada kesempatan, masih ada peluang menurut? Oh, masih sangat. Satu, pilihlah teman diskusi yang baik. Satu ya. Nomor 2, bergeraklah, jangan menunggu kesempurnaan, Pak. Asik nih kata-katanya dengar. Bergeraklah, jangan menunggu kesempurnaan. Ya. Nomor 3, kelak ketika kamu mulai menjalaninya, nanti akan ketemu setelanmu itu. Kamu pengen itu menjadi bisnis yang seperti apa dan bagaimana? Karena belum tentu kamu hari ini berbisnis, bisnismu akan seperti itu terus, belum tentu, Pak. Belum tentu bisnismu akan itu terus, nanti akan berkembang. Mulailah dari sekarang. Go ahead, maju. Go ahead. Anak muda itu tidak perlu modal. Anak muda itu hanya perlu skill sama knowledge. Wanita, bergeraklah secepatnya. Bergerak. Dari mulai apa yang bisa kalian lakukan, bergerak aja. Go ahead. Apa yang bisa kamu lakukan? Ya jadi tukang dagang dulu, tidak apa-apa. Menjual sesuatu barang yang kalian punya. Ingat, anak muda jangan pernah berutang. Sesal di kemudian hari. Percayalah, jangan pernah berutang. Dengar nih guys. Jangan pernah berutang, sekuat tenaga. Kalau kamu mau berhutang, lebih baik kamu jual barang yang kamu sukai, yang kamu cintai. Itu lebih mengena. Misalkan kamu punya harta cuma satu-satunya, aduh aku cuma punya mobil yang tinggal peninggalan, itu lebih berharga daripada kamu hutang. Lebih berharga, dan ketika kamu menggunakan uangnya tuh lebih berhati-hati, gitu. Lebih bersungguh-sungguh. Masuk nih, kru saya di belakang sudah langsung mengiyakan, setuju ini. Begitu, Pak. Ya itulah, intinya kurang lebih untuk anak-anak muda ya pesan yang bisa disampaikan. Kurang lebih begitu. Kadang, mohon maaf, kadang anak muda bilang, oh enak Mas Dimas, sudah jalan bisnisnya. Nah ya memang taunya kan kalian pada saat gini, nggak lihat pada saat proses awal. Pengusaha ini mikirnya 1 kali 24 jam. Kita mikirin gaji anak-anak. Bayangkan loh ya, sumber daya manusia yang kami rekrut itu, kru yang kami rekrut itu bukan dari orang yang punya skill sama knowledge. Iya. Kami ajari mereka, kami didik mereka, kami latih mereka, lalu kemudian kami gaji mereka. Mereka sudah terlatih, kami naikkan gajinya. Bayangkan, sudah seperti dinas sosial ini. Ini enggak repot bagaimana coba? Repot ini, Masya Allah. Tapi ya itulah nikmatnya, Pak. Nikmatnya. Betul. Namun nantinya, bila mana memang takdir berkata lain, ya sudah terimalah takdir. Tidak semua orang bisa dipaksakan memang. Kalau sudah berbicara takdir. Intinya bergerak, apapun itu yang kalian mereka lakukan. Apapun itu. Mau kerja, karyawan, usaha, berbisnis. Yang penting minimal jangan utang. Betul, Pak. Kalau mau berbisnis, jangan juga utang. Betul, Pak. Betul. Saya sepakat dengan itu. Kalau mau berkolaborasi lah. Atau tidak berkolaborasi. Berkolaborasi lah, investor atau apa. Kadang merasa berbisnis, aku sendiri aja deh. Karena nanti kalau untung bagi-bagi malas. Tidak masalah. Kalau misalkan mereka mau begitu. Pemahaman yang keliru nggak kalau dia berhasil sendiri lebih baik? Ya menurut saya begini, Pak.
kalau mau jalan jauh ya harus berkolaborasi. Iya, iya. Tapi mau kalau jalan cepat ya jalan sendiri enggak apa-apa. Selagi mampu silahkan, go ahead, enggak apa-apa. Bagi saya enggak ada suatu Cuman tantangannya agak lebih berat. agak lebih berat, Pak. Karena sendiri. Iya, enggak masalah. Tapi kalau memang merasa berkolaborasi lebih nyaman, lebih oke ya go ahead. Saya menganut yang berkolaborasi. Ya, betul sekali. Saya menganut yang itu. Terakhir sambil menutup ini, saya lupa nanya strategi yang dilakukan selama ini oleh Mas Dimas. Ya. Tadi saya lihat juga coaching itu bagian strategi sebenarnya, Betul, marketing, betul, iya kan? betul, betul. Untuk meningkatkan produksi, tentu. Betul. Menyemarakkan bisnis seduhan, Betul. otomatis Iya, betul. produksi yang dibutuhkan. Betul. Nah, selain itu strategi apa untuk yang seduhan ini? Seduhan itu simpel sebetulnya. Ini penting nih untuk anak-anak. Untuk anak-anak. Jual kopi itu nggak perlu jual furnitur. Kalau benar-benar kopi loh ya. Kalau pengen kopi tubruk loh ya. Kopi tubruk itu cuma cukup begini loh teman-teman. Set. Iyo, jangan enak ya kopi ini. Murah meneh. Sesuk balik meneh ya. Selesai, Pak. Jual produk. Nah itu kalau membahas soal itu panjang, Pak, memang. Cuman prinsipnya perhatikan kualitas produk. Perhatikan stokmu. Hindari yang sifatnya adalah membeli alat-alat yang terlalu mahal. Kursi meja yang terlalu mahal. Ketika warungmu sepi, tidak akan membantu tuh kursi meja. Memang ketika warungmu sepi, kamu mau menjual mejamu kan enggak? Gunakan cara lain. Pendekatannya digunakan cara lain. Komunitas. Tahap awal memang growth. Keramaian, ciptakan keramaian, buatlah komunitas. Yang ketiga, ciptakan budaya, literasi. Sehingga orang yang datang ke sini akan mengikuti apa yang sudah terbentuk di sini. Dulu saya membuka warung kopi, Pak. Setiap orang yang datang mesti salaman. Tidak kenal itu siapapun. Entah itu dari pejabat siapapun. Mesti salaman sama orang yang lagi ngopi. Bauannya sehari 100 orang, Pak. Semua salaman. Itu budaya yang saya buat. Membangun budaya. Membangun budaya. Ya karena memang saya mainnya di kopi tubruk. Berbeda lagi kalau soal kafe, Pak. Oke. Beda treatment. Beda treatment Kalau untuk kafe. Untuk coffee shop beda treatment. Tapi lagi-lagi pelayanan yang baik itu akan membekas di benak konsumen selama 2 minggu. Itu yang saya alami. Jadi lakukan pelayanan yang terbaik. Selain daripada produk. Hospitality. Hospitality itu nomor 1, number 1. Bagaimana cara melatih hospitality? Ya, bangkitkan rasa senang dalam hati dalam melayani orang lain. Jadi, Kerja dari hati. Oh iya, Pak. Kita senang melayani orang lain itu tanamkan dalam hati kita. Membuat orang lain bahagia dengan produk kita, itu harus ditanamkan. Ya, Kalau pelanggan tidak senang, kita merasa kecewa, itu harus ditanamkan. Kalau tidak begitu ya sulit. Ya kurang lebih begitu. Terakhir bahwa kalau orang bilang semakin kopi itu, kalau kita buka kopi yang murah, customer akan mencari, kalau customer yang suka murah, dia akan mencari ke tempat yang lebih murah lagi. Iya, percayalah teman-teman bahwa tidak ada pelanggan yang loyal, Pak. Iya. Untuk harga murah. Nemu ya. Betul itu. Tidak ada pelanggan yang loyal untuk harga murah. Pelanggan-pelanggan yang membeli harga murah itu ketika ketemu penjual yang lebih murah lagi akan bergeser. Betul. Jadi fokus ke pelayanan, fokus ke produk. Dan mempertahankan kualitas kopi. Kualitas. Makanya tagline kami di Senja Mataram itu kualitas teruji waktu. Jadi sekuat tenaga kami pertahankan tuh kualitas. Kualitas teruji waktu. Mas Dimas, terima kasih waktu Bapak. Dan kesempatan lagi kita diskusi next lagi. Siap, Bapak. Mudah-mudahan niat baik tadi membuka poros di jalan ini terlaksana. Saya akan podcast Mas lagi. Siap. Benar loh, Mas. Siap. Terima kasih sekali lagi. Matur suwun. Sami-sami. Oke, thank you Victorian. Kita akan podcast di lain waktu dan tempat-tempat yang keren-keren juga seperti tempatnya Mas Dimas. Senja baru. Mantap. Asik. Terima kasih.